Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hendrik AG dengan kisah berbagi perjalanan hidup Hendrik Gimanto. Di sini saya sudah mendatangi rumah Mbak Sela yang sebelumnya Mbak Sela cerita di video channel YouTube saya. Di sini Mbak Sela mau berbagi cerita tentang perjalanan hidupnya. Nah, buat teman-teman jika penasaran mau dengar cerita-cerita kisah perjalanan hidupnya Mbak Sela, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya di video-video channel YouTube saya Hendrik AG dengan kisah berbagi Hendrik Gimanto. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah subscribe, like, dan komen. Semoga Allah ngasih jalan terbaik buat kalian semua. Assalamualaikum Mbak Sela. Waalaikumsalam. Mbak Sela, gimana kabarnya Mbak Sela? Alhamdulillah baik. Nah kan Mbak Sela kemarin sudah menceritakan tentang perjalanan hidupnya Mbak Sela ditinggal sama almarhum bapaknya yang Mbak Sela. Iya. Dan kita juga udah cerita tadi di belakang layar bersama ibunya Mbak Sela dengan keluarga-keluarganya Mbak Sela. Jadi ceritanya belum lengkap, mungkin Mbak Sela mau menceritakan dari pertamanya yang Mbak Sela ceritakan tentang kejadian almarhum bapaknya. Nah kan Mbak Sela sempat dengar teriakan dari orang tua yang perempuan Mbak Sela ya. Iya. Mbak Sela di atas, mungkin Mbak Sela kan belum tahu jelas dari mamanya karena mamanya Mbak Sela yang tahu awal-awal mau meninggalnya kan pasti ada meninggalkan bekas-bekas apa, pengen kalau orang mau meninggalkan ada yang mau diomongin apa yang mau gimana. Jadi coba diceritakan bisa Mbak Sela tentang kelanjutannya Mbak Sela. Bisa. Sebenarnya kalau masalah omongan itu nggak ada, karena kan yang saya tahu memang sakitnya itu mendadak. Maksudnya tuh belum sempat kayak ninggalin apa-apa gitu, pokoknya kayak mendadak aja langsung sakit. Malam udah pada panik, teriak-teriakan, udah kayak orang kalau udah nggak bisa nafas gimana sih ya, nggak bisa ngomong. Jadi langsung dibawa ke rumah sakit. Yang saya tahu sih cuma itu doang. Dan sebelumnya sih memang nggak ada riwayat penyakit jantung, ginjal gitu. Yang saya tahu punya penyakit memang lambung. Itu aja yang saya tahu sebenarnya. Oh sebelumnya almarhum nggak punya penyakit ya Mbak Sela? Nggak punya. Jadi penyakit itu tiba-tiba mendadak. Iya, nggak tahu mendadak, nggak tahu memang ada, tapi nggak ngomong. Karena bapak saya itu ngomongnya kalau punya penyakit lambung, terus suka kayak pusing-pusing doang. Itu aja yang dikasih tahu sih. Makanya kaget juga pas dokter bilang katanya punya ginjal sama jantung, paru-paru. Tapi tadi kan kita sudah ceritakan di belakang layar dengan ibunya Mbak Sela ya. Sebelumnya meninggalnya almarhum, sebelumnya kan dia masih makan pecel lele. Dengar-dengar kan ceritanya seperti itu ya Mbak Sela. Kan makan pecel lele, terus sekitar kejadiannya sekitar jam 2 malam atau sekitar jam 12 tuh Mbak Sela? Kejadiannya jam 12 malam. Itu langsung dibawa ke rumah sakit Mbak Sela? Iya, hari itu juga dibawa ke rumah sakit. Terus setelah dibawa ke rumah sakit dirawat? Maksudnya dari sampai rumah sakit itu langsung koma aja udah, padahal di rumah masih bisa nyebut istighfar, tapi pas udah dimasukin selang ke hidungnya udah langsung koma. Habis dari ruang IGD langsung dilarikan ke ICU. Dirawat sekitar berapa hari Mbak Sela? Kalau di ruang IGD itu dari hari Jumat malam kalau nggak salah sampai hari Sabtu, terus kita langsung pindahin ke ICU sampai hari Senin. Hari Senin itu juga langsung udah nggak ada. Setelah itu dibawa ke tempat kontrakan rumah Mbak Sela ya? Iya. Mbak Sela berarti ini rumah ngontrak ya Mbak Sela? Iya, ngontrak. Mbak Sela kan ini kan Mbak Sela kan lama libur ya dari
sebelum tahun baru kesini kan liburan lama. Nah kan Mbak Sela kan bilang suka ada job panggilan nyanyi, ada job panggilan dari ulang tahun. Apakah dari sini ke liburan ini ada panggilan nyanyi untuk job-job itu Mbak Sela? Sebenarnya kalau saya masih nyimpan nomornya mas seharusnya pasti ada. Cuma itu nomor saya tuh WA-nya sempat keblokir. Tapi kalau ngamen tetap ngamen gitu. Ya ngamen aja udah. Karena kalau ngarapin nyanyi saya udah nggak ada nomornya gitu. Jadi bingung. Tapi Mbak Sela masih sekolah? Masih Mbak Sela ya. Nah Mbak Sela kan Mbak Sela bilang Mbak Sela bisa nyanyi. Mungkin teman-teman nih yang nonton video channel itu saya mau tahu denger suaranya Mbak Sela. Bisa nggak Mbak Sela dinyanyiin suaranya sedikit Mbak Sela? Bisa. Ya bawa apa dulu? Ya seserah Mbak Sela. Ini rapnya aja langsung. Ya mau dari rapnya nggak apa-apa, langsung dari pertamanya nggak apa-apa. Rapnya aja rapnya. Lagu surat terakhir. Bukan ku tak sudi atau ingkar janji, bukan pula karena ku tak setia, namun patuhilah ayah dan bundamu yang tak merestui kita berdua. Oke, Mbak Sela suaranya bagus juga Mbak Sela. Nah Mbak Sela, mudah-mudahan Mbak Sela nanti bisa ada job panggilan dan Mbak Sela juga bisa bantu-bantu keluarganya Mbak Sela. Nah nanti kalau setelah misalkan Mbak Sela sekolah, nah kan orang tuanya Mbak Sela kan yang perempuan jadi ART ya. Iya. Itu yang jaga adik-adiknya Mbak Sela nanti siapa? Kalau saya sekolah paling enggak kadang diajak, kadang kalau enggak sama nenek saya. Tapi kalau ada di rumah, kalau anaknya mau sama saya, tapi kadang suka nggak mau, jadi sama neneknya aja gitu. Oh jadi masih pada ngumpul keluarganya Mbak Sela di sini ya? Iya mas. Masih ada neneknya juga ya Mbak Sela. Masih, alhamdulillah. Nah mungkin Mbak Sela juga kan kalau ini kan udah nggak sekolah, nanti mamanya juga sibuk, nanti yang jaga-jaga adik-adiknya bisa dititipin sama neneknya Mbak Sela. Mbak Sela kalau misalkan sekolah masuk pagi apa siang Mbak Sela? Sekolahnya masuknya jam 6.30 udah sampai sekolah, pulangnya jam 2.45. Oke Mbak Sela. Nah Mbak Sela kan mudah-mudahan ya Mbak Sela biar keluarganya pada sehat, diberikan rezeki yang berlimpah, panjang umur, selalu dalam perlindungan Allah. Nah berarti almarhum belum lama ya Mbak Sela. Tadi kan ibunya sempat cerita juga kemarin Mbak Sela habis 40 harian almarhum ya Mbak Sela ya. Nah jadi 40 harian di sini apa di mana tuh Mbak Sela? Niatnya kan tadinya mau di rumah nenek saya, cuman kayak sempit rumahnya gitu. Akhirnya di rumah kakaknya bapak saya. Alhamdulillah sih di kampung semua dibantu. Amin mudah-mudahan jalan lancar. Ya kita doain aja almarhum, semoga diterima amal perbuatan baiknya, semoga ditempatkan di surganya Allah. Oke teman-teman, mungkin cerita-cerita kisah perjalanan hidupnya Mbak Sela sampai di sini. Jika teman-teman ada cerita kisah tentang perjalanan hidupnya, ceritalah berbagi dengan saya Hendrik Gimanto melalui WhatsApp yang ada di bawah ini. Nah teman-teman, terima kasih udah menonton channel YouTube saya. Buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya di video-video channel YouTube Hendrik AG. Kisah berbagi perjalanan hidup Hendrik Gimanto. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah subscribe, like, dan komen. Semoga Allah ngasih jalan yang terbaik buat kalian semua.
Nah, teman-teman yang masih mengkungsi-kungsi, yang masih minum minuman keras, berhentilah dari sekarang sebelum terlambat. Mudah-mudahan cerita kisah-kisahnya Mbak Sela bermanfaat buat teman-teman semua. Jika ada kata-kata yang salah dari saya dan Mbak Sela, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sela. Iya, sama-sama.